Hai, nama aku Calista, aku umur 21 tahun. Aku punya pengalaman tinggal di Jepang selama 1,5 tahun belajar bahasa Jepang. Stereotip orang Jepang yang katanya terlalu sopan. Sopan santun itu udah jadi norma bagi orang Jepang dan mereka udah menanamkan itu dari kecil. Dari mereka kecil, bagaimana mereka itu diajarin gimana cara berhadapan di depan orang, terutama yang lebih tua. Orang Jepang sangat menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, makanya bisa dibilang mereka masih punya banyak banget hierarki yang tinggi. Karena itu, jadi ada kesenjangan antara itu. Tapi selama pengalaman sempat kerja di Jepang, mereka memperlakukan kita sama, hanya kita yang lebih junior aja atau yang lebih muda harus bisa belajar ngomong atau gimana ya, berperilaku yang baik lah ke orang-orang yang lebih tua gitu. Karena kalau kita salah ngomong itu akan jadi masalah juga. Walaupun kalau kita orang asing mereka akan memaklumi, tapi kalau orang Jepang mungkin agak, ketika kita salah ngomong atau bertindaknya kayak merendahkan yang lebih tua, itu akan jadi masalah bagi lingkungan itu gitu, karena kesannya jadi nggak sopan. Oke, next question tentang disiplin dan selalu bekerja keras. Aku 100% setuju bahwa orang Jepang sangat disiplin. Mereka terutama disiplin waktu. Mereka nggak suka yang namanya telat. Bahkan ketika sudah ditentukan jamnya, biasanya kita udah ready, udah siap di setengah jam sebelumnya. Jadi nggak ada kata telat. Maupun hal sekecil janjian sama temen. Kalau temennya orang Jepang, mereka itu ya sama kayak gitu, sama kayak kehidupan sehari-harinya. Kalau ada acara yang sudah terplanning, datang itu biasanya setengah jam sebelum waktu yang sudah ditentukan gitu. Paling telat tuh 15 menit itu udah maksimal gitu biasanya. Terus kalau kerja, ya mereka kerja keras banget. Mereka itu disiplin bekerja dengan tipe yang cekatan, bersih, dan gak banyak ngomong. Pokoknya ya udah, dibanding banyak ngomong kerja aja. Kerjanya juga harus cepet, kemudian rapih gitu, rapih, bersih. Karena pengalaman part time di sana, mereka itu nggak nuntut banyak, jadi itu dari diri kita sendiri dan mencontoh orang-orang di sana. Karena kebetulan kerjanya di kitchen ya, di dapur sushi gitu, jadi orderannya itu by system, bahwa nggak mau kita itu ada waktunya gitu, ada waktu orderan. Jadi ketika kita sebagai pelanggan order di di tabnya mereka, order akan masuk ke kitchennya, kemudian itu nanti ada waktunya. Makin lama orderan itu kita buat, nanti udah makin ada muncul warna merah gitu, jadi makin pekat warnanya. Itulah disiplinnya. Mau seramai apapun kita harus cekatan, tapi harus bersih kondisi dapurnya, jadi nggak boleh berantakan dan disoriented gitu. Dibilang pemalu juga enggak sih. Mereka itu hanya ya kurang ekspresif karena faktor luar juga. Jadi banyak yang enggak tahu dunia asing gitu ya, orang-orang asing, dan memang tidak dikenalkan. Dan mereka tidak banyak, mungkin pada saat sekolah juga enggak terlalu terbuka dengan hal itu. Jadinya kaku gitu untuk membuka ke orang-orang, terutama ke orang asing. Itu nggak mudah buat mereka, apalagi tahu ternyata kapasitas kita sebagai orang asing untuk berbicara bahasa Jepang itu sedikit, kemudian mereka untuk berbicara bahasa Inggris itu juga terbatas. Jadi mereka cenderung ya udah deh nggak usah berinteraksi aja, dibanding bingung atau jadi canggung antara satu sama lain. Terus juga mungkin faktor lainnya, bahasa Jepang itu memang salah satu bahasa yang terlalu sopan menurutku. Jadi memang tidak ada yang terlalu to the point banget.
Ada dua hal, satu toleransi, kemudian pemakaian parfum. Toleransi waktu di sini aku tekankan ke dunia profesional, bahwa kita orang Indonesia sudah harus berhenti dalam memaklumi yang namanya terlambat ya, terutama ketika bekerja itu sangat tidak profesional kalau telat itu dimaklumi, terutama kalau lagi meeting, siapapun itu ya, mau itu atasan, mau kita berada di level yang sama atau ke bawahan. Menurutku disiplin waktu tuh bisa jadi contoh ke semua orang tanpa memandang siapa itu. Oke, tadi ngomongnya juga tentang pemakaian parfum. Ini sangat berbeda ya, orang Jepang itu jarang yang pakai parfum atau yang baunya nyengat gitu kalau pakai pun. Kebalik, kalau orang Indonesia semakin wangi semakin bagus. Itu adalah dua hal yang aku lumayan kaget juga sih pas tinggal di sana. Dan juga kan nempel parfum, nggak semua orang kita menyukai bau yang sama, makanya mereka kurang suka bau parfum yang menyengat. Yang menyengat itu mereka tidak terlalu suka. Orang Jepang suka komplain gitu, bahwa kalau jangan pakai parfum yang terlalu nyengat ya kalau datang kerja gitu. Aku nggak terlalu banyak sih mengalami kayak merasakan ini, cuman yang memang jelas banget itu ya simple kayak restoran itu udah pakai robot, diantarnya udah pakai robot, order udah pakai tablet, kemudian juga kasir udah banyak yang nggak pakai orang gitu, jadi udah otomatis aja gitu. Kayak kalau di sini mungkin kayak Uniqlo ya, Uniqlo kan udah beberapa cabang udah tinggal kita masukin aja bajunya, tinggal bayar. Jadi kayak gitu sih teknologinya. Kalau dibilang jadul, ya Jepang tuh ada kayak mungkin Indonesia jauh lebih maju ya dari segi perbankan, kayak transfer, abis itu kemudian cara-cara daftar bank dan lain-lain, lebih ke perbankan sih ya kalau yang aku rasakan. Bank-bank Indonesia tuh jauh lebih mudah dan jauh lebih maju ya dalam sisi transaksi dibanding Jepang. Bank Jepang tuh kebanyakan tidak ada tuh transaksi transfer antar bank, transfer dalam bank yang sama pun mereka banyak yang nggak bisa gitu, jadi agak ribet. Cuman ya teknologi tingginya ya mereka bisa transaksi bank itu tuh memang bisa lewat handphone gitu, tinggal kita tap aja itu sudah selesai, dan udah jarang sih penggunaan pin gitu, udah nggak pernah dipakai lagi. Selama aku pernah tanya-tanya ke orang Jepang, mereka tuh nggak ada stereotip kayak Indonesia bahwa perempuan itu harus di rumah, perempuan itu nggak boleh pendidikan tinggi-tinggi. Itu nggak sih, jarang dengar hal itu, karena mereka juga sadar bahwa semuanya itu harus keduanya bekerja sama ya. Dan kalau memang mau bekerja ya bekerja gitu, karena semuanya serba mahal, terutama kalau memang punya anak ya, harus dibantu dari dua sisi gitu, dan mereka oke dengan hal itu. Tapi kalau misalkan memang dunia kerja, aku kurang tahu sih tentang hal itu. Kesenjangan pasti ada, tapi seberapa parahkah itu aku nggak tahu. Bisa aku bilang mempresentasikan, mungkin aku hanya bisa nyebutin persennya kali ya. Mungkin 75% itu mungkin banyak yang diambil dari kehidupan asli. Ya, sisanya ya buatan mereka gitu. Cuman banyak kok cerita-cerita yang memang real, kayak kehidupan kerjanya, kehidupan sekolahnya itu memang beneran yang dialami sama orang-orang Jepang. Mau dari pembulian kah, mau dari kayak love story-nya, atau mereka bekerja itu seperti apa, itu beneran digambarkan. Atau situasi kotaknya Jepang itu beneran kayak gitu. Kalau lihat nonton gimana desanya, ya itu desanya seperti itu sampai sekarang tuh, kayak penggambarannya tuh seperti itu sama. Itu jarang yang ada terlalu dibuat-buat fantasinya. Sebenarnya lebih ke banyak orang yang menganggap orang Jepang tuh 100%
sopan dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau sisi negatifnya, kalau dibongkar tuh ya mereka sebenarnya banyak yang muka dua gitu, karena ada istilah namanya tatemae, bagaimana kita berperilaku di depan orang itu ya dia supaya dia dianggapnya baik di depan orang, dia berperilaku ya sebaik itu kayak manusia sempurna gitu, tapi di belakangnya segampang di depannya dia bilang bahasa Jepang kamu bagus ya, tapi sebenarnya di belakang dia orang bahasa Jepangnya segini doang gitu. Biasanya aku bilang ke teman gitu kayak gitu. Jadi hati-hati bahwa kita tuh harus juga pintar baca situasi, suasana gitu, atau hati-hati dalam mengomongi, ibaratnya ya nyimak dulu lah baru mengutarakan pendapatnya ke orang Jepang.